Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan duduk. Oh iya, kalau duduk dulu. Hai. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kelas 12 ini ya, lagi sibuk-sibuknya TKA ya? Ya, benar banget, Bu. Lagi menyelesaikan ujian TKA hari ini. Ya luar biasa banget. Nah, hari ini memang kan WA kamu boleh datang ke BK. Nanti kita ngobrolin beberapa hal. Siap? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ibu punya namanya lembar info konsen atau kesediaan menjadi konseli. Jadi ini isinya adalah tentang kerahasiaan obrolan kita di layanan konseling individu di BK. Bersedia? Ya, oke, boleh diisi dulu. Lanjut sebentar. Diisi. Oke, terus. Seperti isi dari form konsen tadi, Bu menegaskan lagi di sini adalah ruang aman dan nyaman buat kamu buat cerita. Ya, Ibu akan menjaga rahasia kamu. Kamu juga bisa menceritakan apa yang menjadi isi hati kamu, keluh kesah kamu, atau mungkin hal-hal yang ingin kamu sampaikan. Oke, tarik nafas dulu, gak usah tegang ya. Ya, oke. Gini, kemarin kan kita sudah pernah ketemu di kelas. Terus Ibu mengamati kamu sebenarnya kan anak yang punya semangat ya, udah ikut banyak hal ya kan, kemudian udah ngisi kenali potensi juga, sedikit banyak Ibu memahami profil diri kamu. Tapi waktu itu kan melihat kamu kayaknya agak murung, agak belum bisa menceritakan mungkin kondisinya kan di kelas ya. Jadi ini kan hanya kita berdua, kamu bisa menceritakan lebih lanjut. Boleh? Boleh. Nah, mungkin boleh diceritakan ya sih dari kamu sendiri selama ini itu apa sih yang kamu harapkan sebagai seorang anak atau perempuan? Betul ya? Iya, gimana? Boleh dong ceritakan Harapan saya gitu. Secara pribadi, harapan dan keinginan kamu seperti apa? Saya ingin nantinya setelah lulus sekolah ini bisa kuliah sama kerja gitu untuk membantu orang tua, tentunya juga untuk membahagiakan kedua orang tua. Terus saya juga pengen belajar hal-hal yang lain seperti yang sosial-sosial gitu. Oke, yang sosial-sosial gitu ya. Bayangan kamu nih sosial-sosial gitu itu kayak gimana sih? Kayak Apa kegiatannya? kegiatan kayak berkunjung ke panti asuhan atau ke kayak di Papua gitu belajar. Oke, oh kayak volunteer gitu ya. Oke, bagus banget. Terus tadi mungkin Ibu mendengar bahwa kamu ingin belajar dari orang tua juga, kemudian berharapnya setelah lulus kuliah dan kerja gitu. Oke, kalau misalnya selama ini harapan kamu seperti itu ya, boleh nggak sih diceritakan lebih lanjut? Oh, setelah lulus step by stepnya itu seperti apa? Ada bayangan? Mungkin kerja dulu. Kerja dulu, ya. Oke, kerja dulu. Boleh diceritakan lebih lanjut gambarannya ketika saya bekerja itu begini Bu, gitu. Gimana? Ketika kan awalnya saya mau berkuliah dulu, kalau nantinya nggak diterima di negeri saya akan kerja dulu. Kan kerja itu kan mencari pengalaman yang lebih luas lagi. Mungkin nggak di jurusan saya di kafe itu, kayak di bidang lain seperti memasak atau
gitu ya. Berarti kan mau coba SNBP gitu. Ya kalau masuk Kalau masuk eligible, oke. Berarti kan itu rencana pertama, harapan pertama. Kemudian kalau misalnya belum lolos, berarti berusaha mengenai pekerjaan dulu. Ya. Nah, ketika bekerja sudah mencari modal dan sebagainya, mau mencoba kuliah di luar negeri, swasta maksudnya. Ya, atau nggak mau pengen coba gap year gitu di negeri, tapi setahun kemudian misalnya ada bayangan? Ada juga bayangan kayak gitu. Tapi gini, ibu tadi kan dengar nggak selalu harus di kafe, ibu bisa jurusan lain gitu. Ada bayangan emang jurusan apa selain di kafe? Dari memasak, terus saya suka memasak. oh gitu. Apalagi? Kayak jadi vendor gitu. Tim wedding atau Wedding organizer ya, atau film organizer. Oke. Nah, saya punya harapan demikian, punya bayangan demikian. Kalau itu kan harapan secara pribadi ya. Nah, boleh nggak diungkapin kira-kira sepengetahuan kamu kalau dari harapan dari pihak keluarga ke kamu seperti apa? pastinya orang tua pengen saya sukses, terus belajarnya lebih ditingkatin lagi, semangat belajarnya biar nanti bisa kuliah yang saya mau gitu. Oh gitu. Tapi selama ini dari harapan kamu ya, pernah nggak sih ngobrol sama ibu mungkin, atau mungkin ada pihak keluarga yang sebelumnya udah kuliah di luar, atau punya gambaran atau inspirasi dari siapa? Gitu. Soalnya di semua keluarganya mama itu kan ambil kuliah semua, jadi kalau bisa juga saya juga kuliah juga. Tapi rata-rata ngambilnya apa? Itu kesehatan kayak farmasi sama perawat. Oke, dan kamu make a difference ya. Oke, bagus. Kalau tadi kita ngobrolin tentang harapan dan keinginan itu kan bagus ya, ada rencana seperti itu. Tapi rencana itu kan hanya akan jadi wacana kalau nggak ada perjuangannya. Nah, kalau ibu tanya nih, selama ini bagaimana sih langkah-langkah yang barangkali sudah kamu ambil untuk mencapai harapanmu itu? Ya, coba diungkapin. Ya saya belajar, meskipun sudah pulang sekolah juga saya masih belajar untuk ngerjain kerjaan tugas yang belum selesai di rumah. Tapi juga kadang juga itu juga masih dikerjakan di sekolah. Oke, ini soal tugas ya. Oke lah, kita fleksibel terhadap kondisi yang ada. Mungkin selain mungkin gini, selain pembelajaran akademik, kan bisa jadi kamu mau mengikuti kegiatan organisasi atau mungkin ya ikut lomba atau hal-hal yang di luar pembelajaran akademik untuk menunjang harapan kamu tadi, boleh diceritakan? Itu saya ikut organisasi. Ikut apa? OSIS. Terus boleh diceritakan di OSIS kegiatannya seperti apa? Kalau saya di OSIS itu di Sekbid 9 itu publikasi, jadi saya yang memegang Instagram OSIS, terus membantu desain-desain gitu. Berarti tentang publikasi dan desain dan media sosialnya ya. Iya. Oke, tadi dari OSIS. Mungkin ada lagi yang lain, langkah lain yang sudah disiapkan. Mungkin pernah ikut lomba yang mendukung kamu, portofolio kamu mungkin. Sempat juga saya ikut lomba sama temen itu lomba budaya gitu, jadi bikin video. Oke, bikin video. Terus Sudah. apa yang kamu dapat dari berbagai langkah tadi ya? Ikut OSIS, ada lomba, terus berbagai program itu. Jadi apa tuh yang didapat dari kegiatan-kegiatan itu? Tentunya banyak temennya. Oke. Relasi juga. Terus juga saya belajar untuk bisa memahami teman-teman yang lain, kalau nggak semuanya itu harus apa yang saya mau. Kalau saya kan istilahnya kan di Sekbid 9 kan saya yang kelas 12-nya kan masih ada kelas 11 gitu, jadi mengarahkan. Oke, jadi sebelumnya kamu yang mulai merintis, menyiapkan, sekarang
kadang pernah nggak sih mungkin barangkali sharing masalah finansialnya, oh ternyata bayarnya segini ya, aku harus mulai nabung atau cari freelance atau gimana gitu, pernah nggak kepikirannya sampai sana? Nggak pernah saya kayak gitu Sar. Oh, oke. Jadi hanya tentang gambaran kalau kuliah aja ya. Kalau misalnya sama mama gitu pernah sharing nggak kalau misalnya, oh kalau di negeri biaya segini, mama oke nah, tapi kalau nggak cari beasiswa harusnya begini, pernah nggak sharing sampai ke sana? Kalau di biaya sih belum pernah kalau sama cuman kalau kuliah itu mau yang untuk kuliah jurusan apa gitu Oh, udah pernah diskusi kayak gitu. Iya. Oke, terus gimana dong responnya? Mama menyarankan sih kalau bisa juga masuk itu Apa? sesuai minat saya Oh, yang gitu. awalnya itu kan memasak. Oh, awalnya. Kita ngobrol. Oke, jadi oke nih kalau milih selain jurusan di kafe yang sekarang. Oke, berarti kan maksudnya gini, oh saya tahu bahwa kondisi sama kayak gini, tapi juga memahami, oh ternyata kondisinya menyadari ya bahwa orang itu tetap mendukung, walaupun mungkin tidak di kafe tapi di jurusan lain. Oke ya? Oke, nah kalau tadi kan dari apa namanya keinginan kamu, terus langkah rencananya. Nah kalau misalnya tadi bahas di negeri, selain persiapan itu ada lagi persiapan yang mungkin tadi kan boleh jadi sih Bu pernah mikir biar seandainya nih, oh biar ada langkah yang dibayarnya nggak untuk meraih hal itu. Biar kan berarti saya kerja dulu setahun itu. Oke. Mencari pengalaman yang lebih banyak lagi, terus memantapkan untuk jurusan yang aku benar-benar masuk itu jurusan Ini. apa. Oke, ada bayangan nggak kan kalau misalnya nih, bukan misalnya sih emang ya, kalau lulus dari SMK tapi ngambilnya di negeri, kelas 12-nya lewat SNBP itu kan pakai nilai rapor dan portofolio kamu. Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah. Nah, kalau Gebiar sudah pernah dengar kalau harus tes? Tinggal sedikit. Oke, paling tidak pernah dengar ya. Nah, kalau tes berarti kira-kira rencana apa yang harus diambil? Jadi kan harus satu tahun mungkin sudah itu harus belajar lagi. Iya, tidak hanya mikir pekerjaannya tadi, tapi juga menyiapkan penugasan yang harus penugasan tes yang harus diikuti nantinya. Nah, terus tadi kan rencananya kebenarannya adalah udah tadi, terus mau bekerja juga. Kalau bekerjanya sudah ada persiapan atau langkah sampai mana? Belum. Masih fokus ujian. Masih fokus ujian TKA tadi. Gini, kan namanya tadi udah banyak pengalaman ya dari khususnya tadi sudah medsos, sudah ada kalau untuk apa seni desainnya ya kan, terus pernah ikut lomba vlog juga. Nah, kira-kira langkahnya berkaitan nggak dengan pekerjaan yang mungkin nanti diambil? Kira-kira mau atau gini deh, mau pekerjaan apa, terus langkahnya ya Bu ada kesesuaian, oh belum ada kesesuaian gitu. Gimana? Sampai sekarang belum tahu kerjanya. Oh ngambil pekerjaan apa? Tapi kalau dari apa namanya dari ngisi kemarin ya, kenali potensi kemarin, sudah memahami nggak, oh ternyata hasilnya kayak gini? Yes. Iya. Apa? Yang di kemarin hasilnya apa, coba diingat ya belajarnya apa sampai lupa. Visual kinestetik ya, terus benar hasil kamu itu, kamu tadi kan bilangnya iya tuh sosial, yang berbau sosial, dan memang hasil satu peminatan kamu itu dari ASEK itu memang tipe satu sosial. Nah berarti kalau misalnya dari kenali potensi itu tadi, bayangan untuk profesinya kan dapat nak sebenarnya. Kira-kira apa pekerjaan yang sosialnya dapat tanpa menghilangkan minat kamu tadi? Volunteer itu bagus, tapi kan volunteer itu bukan apa ya, bukan pekerjaan utama yang dapat menghasilkan upah ya istilahnya ya. Gitu. Coba dipikirin kira-kira profesi apa yang mau dijadikan profesi utama, bukan sebagai sampingan. Kalau di pikiran saya sih kayaknya jadi guru. Oke, guru apa? Guru kan macam-macam. Guru boga, guru seni.
Mungkin yang mana ini? yang berbeda. Oke, ada ketertarikan di situ. Oke, kalau guru BK, kalau dari tipe sosialnya memang dapat. Biasanya juga dapat. Guru BK nggak hanya memberikan layanan seperti ini, tapi juga pasti di luar itu juga harus memberikan bantuan fisikal ataupun misalnya kunjungan ke rumah kalau ada murid yang bermasalah dan butuh dikunjungi. Nah, dengan mengenal diri, mengenal harapan kamu dan arahannya tadi, arahan untuk menuju harapan kamu itu kan ada modalnya, ya kan? Lagi ibu, setahu ibu ya, nilai kamu kan cukup bagus, meskipun kita belum tahu hasil eligible-nya kayak gimana. Berarti apa? Kamu punya modal yang bagus, ya kan? Dari harapan dan rencana tadi. Nah, pernah nggak memikirkan gini, merefleksikan diri, oh ternyata tuh tujuan aku, harapan aku dengan rencana aku itu relate loh kalau misalnya anak sekarang. Pernah ada bayangan seperti itu nggak? Pernah, gimana dong bayangannya? Ternyata selama ini gimana? Selama ini yang saya lakukan itu bisa jadi untuk cita-cita saya ke depan gitu nantinya. Oke, sejalan ya. Ada nggak sih dari harapan kamu, dari rencana kamu, ada nggak misalnya nilai atau hal yang dianggap bertentangan dengan mungkin norma atau mungkin nggak norma deh, kebiasaan di keluarga kamu atau di teman-teman kamu gitu? Ada hambatannya nggak? Ya pastinya ada. Pastinya ada. Apa dong? Boleh diceritain? Bingung saya. Pegangan dulu, pegangan dulu. Boleh minum dulu, kalau mau minum dulu ya. Ya, gimana nih? Boleh diceritakan? Kan tadi udah cerita kalau harapan dan rencananya sejalan, tapi ada tantangan titik. Oke, tarik nafas aja dulu. Barangkali biasanya ya nggak semua sih, misalnya ngapain sih cewek kuliah misalnya, atau misalnya jadi guru, yakin kayak gitu, atau ada hal lain yang mungkin mirip tapi kamu alami gitu ya, kayak gitu. Kalau dari ayah sambung sama gitu, katanya kalau kuliah itu sama aja. Oh gitu, itu disampaikan ke kamu aja itu sendiri atau ke orang tuanya? Sendiri. Terus kamu nanggapinnya gimana? Ya saya diem aja. Oh gitu. Menurut kamu hal itu sesuai nggak, benar nggak kayak yang dikatakan beliau? Enggak juga sih. Kenapa kok kamu jawabnya enggak juga? Kamu Kalau kuliah kan juga kita lebih mengasah bakat yang mau kita tuju kan. Kita lebih fokus ke satu jurusan gitu, fokus pada bidangnya, jadi kita masih bisa nambah ilmu terus di jurusan itu. Oke, luar biasa ya. Itu kan beliau berpendapat kamu nggak kenapa, ya kan? Mungkin respon kamu dia, tapi harapannya apa iya dia itu kemudian memberikan solusi. Nah, berarti PR-nya harus membangun komunikasi. Oke. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan, mau menceritakan ini lebih lanjut, atau ada hal lain yang mau disampaikan? Oke, jadi itu tadi ya mungkin dari refleksinya atau evaluasinya, oh ternyata aku punya harapan, rencananya udah sejalan, tapi tetap perlu apa? Sama. Oke. Jadi memang apa ya, namanya orang tua kan mungkin punya pendapat yang berbeda-beda, tapi kembali pada kita itu komunikasi. Nah tadi kan sudah, harapannya sudah, evaluasinya udah. Ini dari hal-hal itu ya, berarti kalau tadi arahan yang dilakukan selama ini sudah, sekarang kita bahas ke depannya atau setelah ini kira-kira langkah-langkah kecil apa yang sudah kamu susun, boleh diceritakan?
nih, barangkali ada persiapan lain. Ya, persiapan itu kan macam-macam. Tapi persiapan yang segera harus segera dilakukan, yang terukur. Oh, berarti aku harus mencapai ini tuh rencana aku plannya harus ini nih. Gitu. First, tadi kalau seandainya misalnya SNBP, apa nih kalau SNBP? Sudah tahu jurusan SNBP apa aja yang mau diambil misalnya? Belum. Berarti apa plannya? Satu, menyiapkan jurusan yang mau menyiapkan jurusan yang mau diambil. ya. Nah, berarti kan misalnya gini, jurusan itu kan include ya sama apa namanya lokasinya. Nah, mungkin gini, oh dari mama kamu nggak mau begitu jauh, di sini aja, atau nggak apa-apa kok merantau aja jauh. Berarti kan kamu butuh komunikasi lagi, tapi dilanjutkan dengan oh dari segi jurusan tuh kondisinya jurusannya lokasinya di sini, biayanya begini. Begitu sudah bayangkan ya rencananya, berarti mencari informasi. Oke, bangun komunikasi. Terus itu kan kalau SNBP apalagi nih? SNBT berarti yang baik yang gap year maupun yang langsung apa? Kalau SNBT belajar. Iya, oke, belajar. Kira-kira ya. Kalau belajar apa? Belajar apa? Gini deh, pertanyaannya nanti kan SNBT itu jenisnya ada sains, ada sosum. Kan kalau sains dan teknologi itu kan misalnya ya tadi ya seperti kamu farmasi ya kan, berarti kan kesehatan, berarti sains jelas ya. Atau misalnya gini, Bu saya sekarang di kafe itu bisa masuk sosum, sosial humaniora. Masuk sosial, tapi bisa juga ada yang agak mempar ke desain interior misalnya, berarti kan lebih ke saintek. Atau kalau misalnya berarti kalau kuliner misalnya nyoba jurusan itu lebih masuk ke mana, sosum apa saintek. Nah, atau harus ambil dua-duanya. Jadi mencari informasinya adalah belajarnya. Ini kalau ngomong SNBT ya, bukan belajar tentang kehidupan. Berarti belajarnya tentang hal-hal tersebut. Atau misalnya gini, Bu, saya kan tadi mau jadi guru, Bu. Berarti maksudnya ke apa? Kalau misalnya guru BK, oh berarti sosial humaniora. Nah, kalau misalnya guru komputer atau guru teknik, itu maksudnya apa? Good, jadi kayak gitu. Di rencana ini, ketika kita tahu harapan dan langkah, rencananya ini harus direncanakan secara matang lah. Perencanaan kan harus tahu dulu. Jadi tadi mencari informasi, balik lagi passwordnya, balik ke informasi dan bangun komunikasi. Jadi kalau SNBP dan SNBT, kalau rencananya tadi perihal pekerjaan, mencari tahu tentang passion atau potensi sudah, tinggal dari potensi ini apa aja kan profesi yang sesuai. Oke. Misalnya kita katakanlah pekerjaan secara umum, apa aja sih yang harus disiapin calon pencari kerja? Mental. Oke, mental ini yang kayak gimana? Coba jelasin. Yang harus realistis nih, mental versi Bu Riko sama versi kamu kan belum tentu sama. mental yang kuat. Mental yang kuat itu yang gimana? Contoh sikap atau perilaku yang harus muncul. Tanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Contoh dalam hal konkretnya, misalnya, Bu Riko bertanggung jawab ketika Bu Riko mengkonseling anak yang terlambat misalnya, itu kan contoh bertanggung jawab sesuai pekerjaan saya. Kalau versi kamu, Misal kita sudah dikasih amanah untuk menyelesaikan tugas A, jadi kita harus menyelesaikan tugas A itu dengan baik dan tepat waktu. oke, good. Berarti tadi pasal pertama kalau mencari kerja soal mental yang kuat, bertanggung jawab. Apalagi selain perihal mental, misalnya dia berkasih
tes apa aja deh yang harus disiapin kalau dari mencari kerja? KTP Ya, pasti. Oke, terus itu apa tuh ayo yang dikumpulin. Yang ada namanya. ya Ya apa namanya coba? Daftar riwayat. daftar riwayat hidup, Terus surat lamaran kerja, pasti. Terus biasanya minta apa lagi? portofolio, Boleh. Terus kalau yang dari kepolisian yang biasanya ngantri-ngantri, SKJ kan Pak? Ya. Saya nggak tahu kepanjangannya, surat kira-kira SK kelakuan berperilaku baik atau tidak punya catatan kriminal, ya. Oke, maksudnya ibu gini, kita kan tadi sekali lagi kita punya rencana, ya, tapi rencana akan hanya jadi wacana kalau kita biarin aja. Jadi kita harus punya, kita refleksikan kira-kira langkah kita itu harapan dan apa yang kita kerjakan itu sesuai atau enggak, kemudian langkah ke depannya, ya, biar nggak ngawang. Itu kan berarti oh iya harus spesifik, SNBP harus spesifik, nilainya bagus, masuk eligible, jurusannya pas. Nah itu kan spesifik. Nah itu harus dipertimbangkan, ya. Nah nggak apa-apa kok kalau misalnya pilihannya itu nggak satu. Kayak tadi ya Bu, saya kayaknya masih mikirin di kafe, yang masak tadi juga masih mikirin sama yang dulu. Nah kan ada pilihan, SNBP itu ada 2 pilihan. Jadi maksudnya kamu masih punya kesempatan dalam mempertimbangkan hal tersebut, gitu. Atau misalnya, oh kalau SNBT gimana? SNBT bisa 4, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya macam-macam. Ngambilnya S1, kombinasi D4 atau D3. Nanti dibaca ketika sudah rilis. Ya, bukan Ibu nggak mau ngasih tahu, tapi nanti saya bercerita panduan tahun lalu ternyata tahun ini bisa berbeda. Ya, jelas langkah yang sudah tepat kamu ambil adalah fokus dan mengikuti TKA dan segi akademiknya. Dari segi yang lain kan bisa dia siapkan mulai dari sekarang. Misalnya tadi, oh kira-kira kalau aku mau kerja ternyata berkas yang harus disiapkan ini itu kan apa ya, hal yang bisa disiapkan sekarang walaupun belum terjadi. Nah nanti kalau sekarang misalnya gini dari pertanyaan itu, jadi kan poin apa yang direncanakan sudah SNBP ini, kalau kerja ini. Kalau ibu nanya mulai dari kapan kamu menyiapkannya, kamu jawab gimana? Secepatnya itu kapan? Besok? Ya besok Bu, setelah TKA. Oh enggak, lalu terus gimana dong? tahun depan. Kalau tahun depan ini yang mana? SNBP tahun depan, tapi kan tahun depan kurang 2 bulan lagi. Iya kan, sekarang udah apa? November kan? Ya sudah November, Desember. Nah biasanya di semester 5 itu harus dipertimbangkan dapatnya. Gitu. Mungkin boleh pinjam ke wali kelas. Boleh mulai dihitung, oh kira-kira rapatku itu nilainya rata-rata segini ya, dengan pertimbangan alumni misalnya. Alumni mas atau mbak ini masuk sini dengan rata-rata segitu ya, aku nih posisinya di atas dikit atau di bawah dikit. Nah itu jadi bisa mempertimbangkan. Nah pertimbangan itu kalau jawabannya kapan secepatnya mah relatif, ya. Jadi kalau menurut ibu boleh dijawab secepatnya, tapi secepat-cepatnya setelah rapat semester 5 kalau SNBP tadi, setelah masuk SNBP. Nah kalau yang pekerjaan tadi, mungkin ibu tambahkan sih dari berkas yang kamu siapkan. Seandainya kamu pilihannya adalah tadi bakery ya, PCM bakery atau jenis boga yang lain, seandainya belum lolos dari rencana kamu yang awalnya kuliah, bisa mencari kursus. Nah kursus itu ada yang gratis, ada yang bayar, ya kan? Namanya aja kursus pelatihan. Kalau di Mojokerto itu biasanya memang ada, kayak di kota di Balai BLK, Balai Latihan Kerja. Kalau di BKK sendiri, kan kalau SMK pasti punya BKK. Apa BKK?
berusaha kerja terus. Ya, kalau BKK itu hanya menyediakan informasinya, tapi kan nggak mungkin ya setiap anak yang saya mau kursus ini dilatih dong, kan nggak mungkin. Pasti kami menyampaikan ke instansi terkait. Nah, tadi kembali ke rencana sampean, kalau misalnya rencananya masih segini Bu, butuh informasi lebih lanjut, segeralah untuk bertanya. Mungkin nggak semua hal Ibu tahu ya, sesuatu yang misalnya, oh kayaknya kalau Pak ini bisa ditanyain tentang tadi daya pelatihan catering yang pas misalnya, atau Bu ini kalau mau masak kuliner yang Indonesia oke deh, tapi kalau tanya yang western nggak cocok deh gitu kan, ada bayangan gitu. Ada bayangan ya di benak kamu. Jadi dari proses hari ini kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi dulu. Ada yang mungkin mau ditanyakan terkait SNBP-nya atau mungkin beasiswanya atau gambaran kuliahnya atau gambaran ada nggak sih alumni yang bekerja di kuliah sekaligus atau bagaimana? Alumni yang ambil S1 gitu sambil bekerja. Kalau dulu itu ada, tapi akhirnya semester 1 belum selesai itu dia mengundurkan diri dengan pertimbangan pekerjaan dia kan kebetulan pekerjaan dia itu nggak satu memang. Jadi dia bekerja di sebuah instansi tertentu, tapi dia juga ngambil bukan volunteer ya, yang ikut ada pekerjaan sampingan lah, yang kadang volunteer, yang kadang apa event organizer atau sejenisnya. Akhirnya dengan kuliah yang beruntun tidak bisa disesuaikan. Kalau sebenarnya kalau kuliah kerja itu bisa berjalan bersamaan, tapi kalau di negeri itu kan semester satunya ya saya nggak bilang sama persis ya, tapi kan kayak sekolah. Kalau berarti jadwalnya lebih padat, belum ada pilih jadwal sendiri, belum ada waktu luang yang beneran luang ya kan. Jadi akhirnya ngatur jadwalnya kesulitan. Atau begini, kalau mempertimbangkan ya kerja dan kuliah itu biasanya ditempuh oleh orang-orang kakak-kakak yang ngambilnya universitas swasta, contohnya UT, ya nggak semua sih ya, tapi ada beberapa alumni seperti misalnya Mbak Nia itu dia jadi apa namanya host yang kayak live itu, host live. Nah kalau host live itu kan macam-macam, maksudnya nggak selalu pagi, nggak selalu malam, jadinya dia ngambil kuliahnya juga di yang ada kesadarannya itu di UT kebetulan, tapi nggak selalu di UT, ada juga yang di tempat lain. Nah kalau tadi kamu pertama mempertimbangkan plan A, SNBP oke. Nah berarti kan kamu masih punya plan yang lain. Jadi kalau plan A-nya belum berhasil, masih ada plan lain ya. Kenapa Ibu menyampaikan seperti ini? Karena walaupun kita punya rencana, tetap Tuhan yang punya kuasa ya. Terus kira-kira apalagi PR yang harus dikerjakan namanya setelah kita berdiskusi? Tadi apa? Menyiapkan nanti semester 5 sudah keluar Mencari informasi dan sekali lagi kembali ke komunikasi. Tadi kira-kira mau menyampaikan nggak, mau menceritakan nggak kira-kira tentang mungkin keluarga tadi kondisinya, atau ada hal lain yang belum tersampaikan? Saya bingung. Bingung apa ini? Bingung apa? Bingung sama apa yang dirasain? Tadi balik kamu kan ada harapan sendiri, sekali lagi ada harapannya, sudah ada rencana ke depannya, dan dari kamu sudah menyadari bahwa itu sejalan. Hanya mungkin ada beberapa yang harus dievaluasi seperti komunikasi dan mencari informasi lebih banyak. Oke, lagi mau sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Terima kasih atas kesediaannya untuk